Pengantin pengganti, episode 7 dan 8, cerita bersambung. Kesel gue, kesel. Cecel ambilin nasi suami kamu. Oke, tapi nama gue bukan Cecel, tapi Rahel. Dipanggil Acel udah boleh. Kamu pelit banget sih ngasih nasinya. Istri macam apa kamu? Jatah makan suami dibatasin gitu. Kamu pikir keluarga kami ini gak mampu apa? Beli beras. Dumel mertua gue dengan bibir yang sengaja didower-dowerkan. Stroke beneran, amin. Mah, tegur Kak Melvin. Aduh, suami gue mah peka ya. Hahaha, mampus deh mertua songong. Melvin, jangan terus belain istri kamu itu, nanti malah melunjak. Mama gak mau ya anak ganteng mama kurus kering. Balas tante-tante menor itu membara. Hahaha, gue hilap loh bilang begitu. Aduh, durhaka gak ya sama mertua sendiri. Sayang, maafin mama ya, jangan diambil hati kata-katanya. Kakak memang makannya banyak hehe, biar kuat bergadang sama kamu. Kata Kak Melvin sambil cengengesan gak jelas. Emang apa hubungannya begadang sama bau-bau gue? Oh no aze, mending princess bobo cantik sambil kesal setengah jiwa dunia akhirat. Gue dengan senang hati nyendok nasinya segede gunung Merapi. Pluk, nasi pun resmi diperpindah di piring suami gue. Cukup kah? Dengan manis gue hanya sambil narik ayam goreng tepung yang nangkring di meja. Lebih dari cukup sayang, balas kemudian. Gue lirik mertua ondel-ondel gue. Hehehe, hening cuy. Oke, gue bisa ngisi stamina pakai pertamax sefull-fullnya. Hai Melvin, Mama masih nggak terima menantu Mama diganti apalagi sama istri kamu ini. Perasaan Mama nggak tenang, apalagi lihat dia dalam melayani kamu sebagai suaminya. Mama yakin Mama nggak bak negur dia, udah pasti kamu kelaparan. Selera makan gue hilang. Woi, orang yang lagi situ ngomongin ada di sini, di depan situ. Kok masih berani sih komen? Gini ya, rasa punya mertua yang gak suka sama kita. Wah, demi apa Rahel dan cantik jelita tiada tara ini udah bikin mertua ondel-ondel pregedel. Gue berbacot tak suka. Emang sini suka juga. Ogah banget. Berasa jadi sapi yang udah dibeli gara-gara sapi yang sebelumnya dimaling orang, terus si pembeli komplain, kok disamain sama sapi sih? Ma, tolong hargain isi Melvin ya. Bagaimanapun sekarang Melvin sama Rahel udah nikah dan itu sah di depan agama maupun hukum. Suka atau tidaknya, Mama harus terima itu. Kata Kak Melvin tenang. Aduh, kata-katanya kok bikin daku terharu. Kang Mas, hai. Kak Melvin bikin baper. Mertua gue kepalanya malah berasap gitu. Mama gak yakin istri kamu ini bisa ngurus kamu dengan baik. Bagaimanapun keputusan kamu, Mama sebagai seorang ibu tentu punya hak untuk menolaknya. Kamu anak satu-satunya yang Mama miliki. Mama gak mau kamu sengsara nantinya. Cukup sudah, Rahel murka. Gila aja sengsara, emang anaknya gue apain? Gak nyadar anak situ yang apa-apain gue. Dengan cepat gue tahan Kak Melvin buat jawab. Ya iyalah, kan gue juga punya mulut buat balas ucapan pedas ibunda tersayang itu. Mama mertua aku tersayang, jika dirimu tidak menerima diriku sebagai istri dari anakmu, apakah mama mertua bakalan menceraikan diriku dengan anak tunggalmu ini? Aduh, gue pengen ketawa kan. Si mama mertua mah gitu diladenin malah mingkem. Gak bisa jawab, malah anaknya yang tatap tajam ke gue. Halah, gak mau cerai ya bang. Asal kamu tahu ya, di keluarga saya tidak ada kata perceraian di dalam suatu hubungan rumah tangga. Balas mertua gue mantap, beres kan? Lah kenapa situ malah ngeluh-ngeluh segala diriku menjadi istri anakmu? Yaelah, gaje banget sih. Jika begitu, mama mertuaku tercinta, dirimu dengan lapang dada harusnya menerima diriku, suka ataupun tidaknya. Kamu ya, pinter banget ngeles. Bahkan saya tidak tahu asal-usul keluarga kamu, latar pendidikan, bahkan namamu saja saya baru tahu kemarin pada saat akad. Jika saja calon menantu saya tidak kabur, mungkin kamu bukan siapa-siapa keluarga ini, kata mertua gue sadis. Mama cukup, Melvin gak mau lagi dengan penolakan dari Mama. Suka atau tidaknya Rahel tetaplah istri Melvin, potong Kak Melvin tegas. Jadi tambah cinta deh, suami siapa itu? Asal ya. Hahaha. Si mertua malah tatap tajam ke arah gue. Widih, ngeri bok. Gue baru tahu tatapan mata setajam elang penuh akan intimidasi itu berasal dari mamanya toh. Sumpah ngeri banget Ella. Gue aja merinding disko 11-12 sama cowok sebelah gue ini tatapannya.
Selain mata nggak ada lagi yang menurun ke Melvin. Ih, syukur aja. Ya, cuma bagian mata doang dari ibunya. Coba semuanya, pasti serem. Kamu berani bentak mama cuma gara-gara wanita ini? Cih. Mama nggak habis pikir, apa sih yang menarik dari dia? Bagusan juga kayana, udah cantik, pinter, jago masak lagi. Lah dia bangun aja siang gitu, pemalas, glok. Kalau nggak ibunya Kak Melvin, udah gue perban mulutnya. Sumpah pedes banget. Wah, apakah gue harus bersabar lagi? Mama, kalau nggak suka sama Rahel terima, tapi tolong mah, jangan ambil kesimpulan sendiri, bahkan mama aja belum kenal dari Rahel. Nggak ada salahnya kan mama sama Rahel saling kenal dulu. Kalau mama masih nggak suka sama Rahel, bakalan belajar jadi menantu yang baik buat mama. Bijaknya gue, nggak nyangka. Bahkan Kak Melvin natap gue lembut kayak terharu gitu. Berapa usia kamu? Hah? Apa? Umur gue? 19 tahun. Balas gue sekenanya. Apa? Kaget si mertua, lebay banget lah. Gue aja woles bale. Tuh lihat, bibirnya membulat gitu. 19 tahun, oh ya Tuhan, bahkan anak saya 27 tahun. Melvin, kamu nikahin remaja labil, pantesan mama ragu alasannya. Alasannya, perasaan orang ibu gak pernah salah. Dengan tampang panik ala si Bell mertua gue tampilkan. Sambil natap gue sama Kak Melvin bergantian. Kan apa gue bilang, mertua gue mah lebay, dikit lagi bakalan jadi alay. Remaja labil, hui. Iya remaja, tapi kata mommy ya, kalau udah tamat sekolah itu udah dewasa namanya. Buat labilnya cuy, gue gak pernah labil ya, mau jalan 20. Belum mah, koreksi Kak Melvin santai. Cie, Kak Melvin kok tahu sih? Cie, aku padamu babang. Iya. Tapi tetap aja Vin, dia itu terlalu kecil buat kamu, nggak cocok. Masa iya anak mama yang gagah mapan dewasa sama anak ABG gini sih? Bisa-bisa kamu yang ditindasnya. Pengennya anak situ sama tante-tante penuh kegirangan gitu. Mah, Rahel nggak kayak gitu. Suami gue mah always belain. Gak gitu, mama tahu banget gimana sifat anak ABG zaman sekarang ya. Melvin, hura-hura adanya di otaknya bakalan nguras harta kamu aja. Jelep. Sakit cuy. Mantep banget, pedes. Jika mama berpikir Rahel seperti itu, mama salah. Karena apa? Rahel gak bakalan nerima sepeser pun uang dari Kak Melvin ataupun mama. Rahel akan mandiri dan gak akan bergantung pada Kak Melvin. Cih, saya gak percaya. Secara gitu dilihat dari tampang kamu udah jelas materialistis. Jangan sok-sok suci kamu. Cukup mah, cukup. Rahel adalah istri Melvin. Apapun bentuk harta kekayaan Melvin berarti milik Rahel juga. Dan mama berhenti untuk menjelek-jelekan Rahel, karena sama aja mama menjelek-jelekan Melvin juga. Melvin, kamu, kalau mama gak suka sama Melvin sama Rahel di sini, besok kami akan pindah. Tutup Kak Melvin. Sumpah, sukses Kak Melvin melelehkan hati gue. Wah, pangeran kuda putih gue akan selalu menjadi pangeran kuda putih gue, pelindung gue, si mama mertua yang mama agung mah gak bisa berkutik lagi, hai. Tapi dosa gak ya bikin anak mertua gue hengkang dari maknya sendiri? Ntar jadi mantu durhaka lagi, gak mau. Dengan hati-hati gue pun menggenggam tangan Kak Melvin. Dia pun natap gue sambil senyum cantik. Gue menggeleng. Gak mau bikin suami durhaka sama maknya, ntar kualat lagi. Maafin Rahel ya ma, udah bikin mama seujun mulu sama Rahel. Mama tenang aja, Asel bakalan bikin mama suka sama Rahel. Gak peduli kalaupun mama menolaknya. Asel gak mau lihat mama sama Kak Melvin berantem gara-gara Axel. Kan nyadar, ya udah jangan banyak bicara kamu. Buktikan kalau kamu itu pantas buat anak saya. Pret, maknyus. Mertua siapa sih itu? Selanjutnya, sayang, kamu kenapa? Ais, nanyanya bisa pending dulu gak sih? Lagi urgent nih, abaikan dengan menjinjit diriku berjalan ala pencuri kelas kakap. Moga aja tuh ya mertua cantik dan baik hati, tapi bohong. Kagak tahu gue turun ke bawah, bisa-bisa diomelin lagi. Gak mau aduh mulut pagi-pagi, cukup kemarin. Gue sial, gak mau sial lagi, kapok Rahel. Ais yang di belakang bisa diem kagak? Gue lagi acting ala mata-mata gue internasional. Spy of or FBI. Rahel sayang, kamu kenapa? Ya Allah, ganggu aja nih makhluk. Dengan kesal gue tatap makhluk yang diberikan serba berlebihan itu. Udah gak usah nanya apa yang lebih dari ini cowok semuanya. Oke, gue sibuk bye. Sedikit lagi gue berhasil melewati dapur. Hai, lapar bye. Dengan sumringah gue lihat meja. Cihuy, maknyus, sedap banget.
Tanpa bawa ibu lagi, gue narik kursi, ambil piring. Lalalala, aku senang sekali. Wahai cacing-cacingku, kalian akhirnya dapat jatah juga. Ahai Yami. Maklum aja ya, sejak pagi kemarin gue kagak pernah makan lagi sampai sekarang. Dan akhirnya perut gue bisa diisi lagi. Wahik, malang bener kan nasib berumah tangga. Udah dikawin, paksa. Bonus suami yang aduhai, nyenengin mata. Jongnya pas di mertua, anjir. Subhanallah, kenyang banget gue Rahel. Aduh, masih nangkring lagi di sini padahal udah setengah jam yang lalu gue makan. Masih juga tetap duduk di sebelah gue. Pakai liatin gue segala lagi. Kak Melvin udah lama ya senyum ala bidadari tersesat di bumi diriku tampilkan sambil nyandarin punggung gue yang pegal. Aduh, capek juga ya makan banyak plus cepat. Gimana gak mau cepet lah si mertua galak terdatang. Gue gak mau ya ngorbanin perut gue. Emang bener ya, iklan sneaker lapar mengubah orang. Balasnya yang menurut gue nggak nyambung banget. Lapar mengubah orang, hahaha. Gue kan masih cantik walaupun perut gue keroncongan. Buktinya aja perut gue keisi full juga tetap cantik. Pasti iklan di TV itu yang salah. Gak bener banget Ella. Kamu latar atau Dayan sih? Sampai nggak nyadar kakak dari tadi di sini merhatiin kamu. Tanya Kak Melvin sambil ngelus pipi gue. Ya Allah, aduhai cobaan. Tenang Rahel, tenang, tarik nafas buang. Lapar, pakai banget, balas gue nahan nafas. Gua nggak kuat sumpah, anak siapa sih ini? Kok bisa ya bikin Axel panas dingin gini? Kok bisa bukannya kamu udah ngabisin 5 pup cake ya? Terus tadi malah juga makan 2 kue. Jumbo. Satu lagi browniesnya mama di kulkas. Kak Melvin buka aib lagi deh. Demi apa gue nggak percaya, Ais rakus banget ya diriku. Gue nggak bohong kalau gue nggak makan, tapi bukan nggak makan dalam arti memang nggak makan apa-apa ya. Bisa-bisa gue mampus duluan sebelum mampusin kakak gue. Dendam bro. Gue cuma nggak makan nasi sama makanan sehat lainnya. Gue cuma makan kue-kue doang tuh kayak yang di samping kayak sama laki gue nantapan namun ember. Si kakak mah gitu. Gak di kakak diriku dalam masa pertumbuhan tahu. Nyengir masa pertumbuhan. Seingat kakak 3 tahun yang lalu badan kamu segini-gini aja. Gak berubah deh. Balas Kak Melvin dengan polosnya. Polos banget. Kan pertumbuhan nggak tinggi doang, bisa aja tumbuhnya tuh ke badan aku yang lain. Dengan kesal gue balas. Namun si kakak Melvin malah ngakak. Kok ngakak sih kak? Aku serius tahu, kesel fik. Kakak cuma ngebayang aja yang tadi malam bluesing. Oh my god, demi daddy gue yang lagi honeymoon sama my mommy di Inggris. Please kagak usah diinget lagi, keles. Bikin diriku malu. Sumpah Kak Melvin. Sambil merengek gue tatap Kak Melvin, yang ditatap malah tahan tawa. Mungkin ya tumbuhnya nggak ke atas, tapi lebih nambah keukurannya. Kata Melvin santai banget, sesantai-santainya sampai tropis bikin gue gerah. Sebego-begonya gue masih tahu arti dari ucapannya. Artinya tuh ya gue tambah gemuk alias tumbuknya ke samping gak ke atas. Salahnya siapa kalau gue gak bisa tinggi. Mak sama babe gue mah udah kabur duluan sebelum gue merengek minta laki gue dipanjangin. Kalau gitu diriku diet aja supaya kagak nambahin lagi ukurannya. Balas gue mantap. Pokoknya gue bakalan diet biar langsing, gak mau gendut. Ntar si doi ninggalin lagi lihat yang lebih. Aduhai langkahin dulu mayatnya Rahel. Melvin is mine. Gak usah sayang, udah pas kok buat kakak pegang. Apanya yang dipegang? Dengan penuh selidik gue tatap nih cowok. Kadang-kadang Kak Melvin kurang nyambung. Gue bingung dia yang gak nyambung atau gue yang kagak ngerti. Huai baby kucing Rachel. Gumam Kak Melvin pelan. Aneh banget deh Kak Melvin, kenapa sih matanya gak pernah lepas dari natapin gue. Bukan itu aja yang. Tapi sekarang kepalanya nambah mendekat. Juga tangannya itu yang udah turun ke bibir gue, ngelus bibir bawah gue pelan. Fik, alarm di kepala gue mulai berbunyi. Wah Kak Melvin kenapa sih? Dengan panik gue tahan tangannya yang nangkring cantik di bibir gue sambil balas tatap mata Kak Melvin yang kini malah fokusnya ke bibir gue juga. Kakak mau apa? Suara gue malah jadi serak-serak becek. Iwai kenapa sih bikin gue tambah merinding. Diskol saat tangan atu lagi Kak Melvin menyampirkan anak rambut gue ke belakang
daun telinga gue. Cup, kan ujungnya juga bakalan gini. Ciuman di pipi kanan gue mulai turun ke sudut bibir gue. Seketika keringat dingin mulai bercucuran di kening indah gue. Gak percaya aja, cowok yang lagi nyiumin gue ini Kak Melvin. Cowok yang dulu pernah nolak gue, bahkan sedikit pun kagak tertarik sama gue. Tapi sekarang bahkan kayak lem perangko, kagak pernah lepas-lepas. Kayak mimpi aja deh bisa nikah sama pangeran di hadapan gue. Mungkin aja saat ini gue mimpi kali ya. Dengan pelan gue dorong bahunya. Kak Melvin natap gue gak terima gitu. Kenapa? Itu ntar mama lihat. Aduh, pipi gue malah rasanya panas gitu sampai ke telinga, pasti memerah gini. Kak Melvin malah terkekeh. Emang kenapa kalau mama lihat? Kita kan udah jadi suami istri. Mama mungkin memaklumin aja sayang. Aduh tuh, kepalanya mulai mendekat lagi. Wah, Kak Melvin suka nyosor-nyosor. Bibir gue bakalan jontor beneran deh kalau terusan dicipokin mulu. Ya Allah, tolongkan hambamu yang cantik ini ya Allah. Esel gak mau punya bibir jontor kayak Angelina Jolie. Dehem panjang membuat gue senang. Dengan sekuat tenaga gue dorong bahu Kak Melvin dan natap malaikat penyelamat yang telah Allah kirimkan. Mampus mertua gue. Wih, aduh gini ya kelakuan pasangan pengantin baru, gak tahu tempat, main nyerobot aja. Apa sih mama lupa. Dulu mama juga gini kalau ada papa, kata Kak Melvin kesal. Gue baru tahu kalau Kak Melvin lagi kesal itu ya imut banget. Bahkan bibirnya dimonyong-monyongin gitu. Aduh comek. Melvin, astagfirullah, kamu ya sejak menikah selalu berani bantah mama. Gara-gara perempuan itu kamu berubah jadi anak durhaka. Astaga, apa sih yang kamu lakuin ke anak saya sampai dia berani melawan kepada ibunya sendiri? Sebagai info aja ya, kepala mertua gue ini mulai keluar apinya. Gak asap lagi. Mama, jangan salahin Rahel terus. Dia gak salah apa-apa. Ini murti dari Melvin. Maaf kalau Melvin udah keterlaluan sama mama, udah berani ngebangkang. Tapi itu karena mama yang terlalu berlebihan. Gue mengaku cantik, bener banget lebay. Emang bingung emang masalahnya apa ya? Gara-gara anaknya nan tampan ini suka nyosor kagak tahu tempat dan situasi yang tepat, atau gara-gara gue baru nongol setelah seharian kemarin kagak keluar-keluar? Apa kata kamu? Mama berlebihan? Oh ya Tuhan, wanita itu telah mencuci otak kamu Melvin. Desis mertua gue kehilangan kata-katanya. Mau gue bantuin mah cari kata-katanya? Oke, Rahel is back. Antar gue cuci beneran otak anaknya, baru tahu rasa pakai sabun. Colek aja hai. Maaf mah, Rahel yang salah. Mama boleh kok marahin Rahel, tapi jangan marahin Kak Melvin juga. Dia nggak salah apa-apa. Balas gue penuh dengan nada dramatis. Si mama malah natap tajam gue. Sayang, panggil Kak Melvin. Gue pun melihat ke arahnya. Kak Melvin malah menggeleng. Maksudnya apa sih? Gue salah ya? Masa yang salah itu gue? Diem aja laki gue dimarahin. Ntar yang baik kan gue. Pinter actingnya kamu. Desis mertua gue geram. Aduh, susah ya kalau jadi menantu yang tak diinginkan. Udah Melvin gak mau memperpanjang masalah lagi. Melvin udah ngambil keputusan. Mending Melvin sama Rahel pindah dari sini daripada kita terus-terusan berantem. Kamu lebih milih dia daripada mama. Ibumu sendiri Melvin, wanita yang melahirkan kamu. Fik gue jadi menantu durhaka. Gara-gara gue mereka kayak gini. Maaf balas Kak Melvin lalu menarik tangan gue. Pasrah aja lah, gak mau tambah masalah. Dan disitulah diri gue berada di kamar peraduan antara sang bidadari cantik nan imut dengan pangeran tampan nan dingin. Itu dulu, sekarang malah bikin gue yang panas dingin sendiri. Dengan perasaan yang tak enak, gue natap Kak Melvin yang lagi ngelus tangan gue. Aduh, gue bingung bersikap kayak gimana. Di satu sisi Kak Melvin memperlakukan gue kayak gini, di sisi lain ada mertua gue yang nolak dengan keras hubungan gue sama anaknya. Dilema. Kak, mama kayak benci banget sama aku kak. Dengan keberanian yang kuat gue mulai bicara. Dia malah senyum gitu, kan pengen dikuliti nih orang. Udah bikin Rahel baper mulu.
Dengerin kakak Rahel balas Kak Melvin menggenggam kedua tangan gue. Bisa-bisa gue kehabisan nafas. Mama seperti itu mungkin karena belum siap aja ngelepaskin kakak yang kini sudah memiliki seorang istri, apalagi ada sedikit perubahan tentang menantunya. Mama itu shock aja, kata Kak Melvin sambil menatap mata gue. Iya sih, gak shock lagi, mungkin udah stroke kali, tiba-tiba jadi istri anaknya gue bukan calon menantunya idaman itu. Wah, haruskah gue nyekek si Excel jahanam sekarang? Tapi di hati kecil gue yang paling dalam sekarang sedang bersorak-sorai karena status gue sebagai Nyonya Ramadan Bio. Jujur itu adalah impian gue. Impian sejak gue pertama kali ketemu sama pangeran di samping gue ini sejak SMP. Hehe, namanya juga cinta pada pandangan pertama. Malum lah, gantengnya kagak nahan. Dan kamu adalah istri kakak. Sudah seharusnya sang suami mengayomi dan melindungi istrinya. Kakak akan menjaga kamu sayang, apapun dan bagaimanapun nantinya rintangan yang akan kita lewati, kakak akan selalu ada di sampingmu. Terharu. Gila, tangan gue diciumnya ngefly. Oh. Kakak ngomong kayak gitu seperti kakak cinta banget sama Axel, padahal kita nikah juga kepaksa. Kejujuran itu adalah fakta dan itu menyakitkan. Tapi mau gimana lagi, bener kan yang gue bilang? Barusan dia nikahin gue karena terpaksa jadiin gue istrinya karena kakak gue yang tolol itu maling pengantin aslinya. Dan mungkin aja dia nikahin gue karena balas dendam sama si Kak Excel. Jahanam, bener kan? Tapi sikap, tingkah laku yang cara dia memperlakukan gue bingung. Dia suka gak sih sama gue? Tapi dulu dia pernah nolak gue. Kakak gak usah sampai gitunya juga sama mama. Seharusnya Excel yang pergi. Kan Excel gak diterima sama keluarga ini. Bagaimanapun kakak gak perlu berpura-pura kayak gini. Excel sadar kok kakak juga dipaksakan. Kamu pikir selama ini kakak bersandiwara? Kakak gagak judul lagu deh, kayak judul lagu deh bersandiwara. Aduh, kok jadi merinding gini ya? Nggak ada setan kah di sini? Kamu pikir kakak hanya berpura-pura? Sambung Kak Melvin. Gue pun mengangguk sambil natap dia. Matanya tajam banget. Tangan gue juga digenggamnya makin kuat. Aduh, si anak haram. Ya, sambil menghela nafas, Kak Melvin kembali menatap gue. Kayaknya berat deh nih masalah. Kamu memang gak pernah peka ya? Maksudnya apa selama ini kurang jelas? Jelas apanya sih Kak? Jangan bertele-tele deh, bikin pusing aja. Ups, mati. Gue pikir gue ngemeng dalam hati. Taunya udah di spekerin. Apa yang kamu rasain sama kakak? Kening cantik gue langsung berlipat-lipat lapisnya. Kalau diiklanin pasti jadi gini. Berapa lapis? Ratusan. Cinta, sayang, suka atau benci, kata Kak Melvin lagi. Apa sih, diriku kan jadi malu, jujur gak ya? Kakak udah nolok aku dulu, desis gue kesal. Si doi malah angkat satu alis sok kece. Lalu sekarang masih suka sama kakak. Malu kok malah jadi eswer-esweran jadinya tentang head to head lagi. Dengan pelan gue menjawab, enggak suka lagi. Bersambung.